Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Giska, silakan masuk. Ya, silakan. Ambil tempat duduknya. Gimana? Sudah enak? Tempat duduknya? Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Sri Liswanti, SPD. Nomor peserta PPG saya adalah 201503445235. NIM saya adalah 2031127488808. Saya PPG DJ Dalja angkatan 1 tahun 2021. Di sini unit kerja saya adalah SMAS Al Multazam. Alamat saya Perumahan Firdaus Regensi Blok D21. Tempat tanggal lahir saya adalah Mojokerto, 14 September tahun 1990. Terima kasih. Oke, Mbak Giska, gimana tempat duduknya? Sudah enak? Sudah nyaman? Sudah ya. Mbak Giska ini tadi dari mana? Saya dari kelas 2. Kebetulan ini tadi barusan beristirahat dan saya menyempatkan waktu untuk ke sini. Oh, alhamdulillah. Enggak jajan dulu. Enggak, saya puasa. Oh, puasa iya ya. Besok kan itu ya, hari Idul Adha ya. Puasa apa, Mbak? Sekarang itu puasa Sunnah Arafah. Oh, 2 hari ya puasanya itu Iya, ya. kemarin dan hari ini. Oke, Mbak. Ini tadi habis pelajaran siapa? Ini tadi habis pelajaran bahasa Arab. Guru Ya. pengampunya itu Ustazah Imamah. Oh, Ustazah Imamah. Enak ya Ustazah Imamah ya. Iya. Bahasa Arab ya Ustazah Imamah. Bahasa Arab itu kalau sekarang ini booming-boomingnya kan anak-anak lebih suka lagu-lagu Inggris ya. Nah, jadi bisa jadi nanti minta diajarin Ustazah Imamah untuk membuat lagu atau puisi dengan menggunakan bahasa Arab. Itu bagus. Kira-kira suka bahasa Arab atau enggak? Saya sangat suka. Oh, apalagi suka. Jadi ada kemauan, ada bakat, itu bagus seperti itu. Oke. Baiklah, Mbak Giska, pastinya Mbak Giska datang ke Ustazah Lis pastinya ingin cerita, ada hal atau sesuatu yang ingin disampaikan ke Ustazah Lis seperti itu. Kira-kira bercerita tentang apa? Yang akan bercerita. Saya ingin bercerita beberapa hal yang menurut saya ada sedikit masalah. Apalagi kan kemarin habis rapotan saya, dan saya tuh melihat nilai-nilai rapot saya itu mengalami penurunan akademik. Oh ya, dengan adanya penurunan sebelumnya di dalam proses konseling, kira-kira Mbak Giska sendiri pernahkah melakukan proses konseling? Belum, ini pertama bagi saya. Baru pertama kali konseling. Kira-kira di sini nanti dalam proses konseling tahu ya nggak tahu ya proses konseling itu apa? Belum kan? Nah, konseling itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang, di mana ada konselor dan juga konseling. Konselor itu siapa? Yaitu saya. Konseling itu adalah Mbak Giska itu sendiri, dan nanti pada dasarnya keputusan itu nanti ada di tangan Mbak Giska itu sendiri ya. Jadi bantuan yang diberikan kepada konseli oleh konselor demi memaksimalkan potensi Mbak ini. Misalnya ada masalah bisa dicurhatkan seperti itu ya. Kemudian di dalam proses konseling itu juga ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu jangan khawatir, Mbak Giska tidak akan saya bocorkan permasalahan yang dimunculkan Mbak Giska atau diceritakan kepada saya, karena konselor itu sendiri mempunyai asas kerahasiaan. Seperti itu ya Mbak Giska. Iya. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini dari pihak Mbak Giska itu sendiri tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur memaksa seperti itu adalah kemauan Mbak Giska itu sendiri. Yang ketiga adalah asas keaktifan ya, dimana nanti Mbak Giska itu asas kesukarelaan ya, tidak ada paksaan manapun. Kemudian nanti di sini dalam proses konseling ini pastinya
ada kontrak waktu yang harus kita sepakati ya. Kontrak waktunya kira-kira Mbak Giska butuh waktu berapa untuk proses konseling ini? Saya rasa 30 menit cukup saja. 30 menit Iya. beneran? Iya. Oke, kita sepakati ya 30 Iya. menit. Nanti jikalau dirasa di dalam permasalahannya Mbak Giska nanti belum selesai diselesaikan, Mbak Giska jangan malu-malu untuk ini membuat pertemuan lagi dengan Ustazah seperti itu ya. Baik. Dan juga Ustazah menekankan bahwasannya nanti di dalam proses konseling itu Ustazah Lis mengarahkan, memberikan arahan terkait dengan permasalahan Mbak Giska. Kemudian Mbak Giska sendiri nanti yang mengidentifikasi permasalahannya. Mbak Giska nanti memunculkan atau mengambil keputusan sendiri seperti itu. Itu adalah tugasnya, kontrak tugas ya. Iya. Kira-kira bisa dipahami dari situ? Bisa. Oke, baik Mbak Giska. Sepertinya Mbak Giska itu ya kok bahagia gitu. Padahal puasa ya. Iya. Oh, ternyata puasa ya. Ya. Karena Biasanya kalau puasa kan ini lemes. Kok Mbak Giska Iya. bahagia gitu ya. Oke, baiklah Mbak Giska bisa bercerita tentang permasalahan yang telah dihadapi Mbak Giska itu sendiri. untuk masalah yang saya hadapi itu, saya itu mengalami seperti penurunan semangat belajar loh. Oh ya? Ya, jadi saya itu kayak kalau belajar itu jadi kurang maksimal dan hasilnya pun itu berpengaruh terhadap prestasi akademik saya. Seperti halnya kemarin kan habis kenaikan kelas. Oh ya. Nah, itu saya lihat nilai saya itu jauh dari semester sebelumnya gitu loh. Dan iya. saya rasa itu diri saya itu seperti mengalami penurunan dalam semangat belajar, nggak semangat lagi. Oh gitu. iya. Gitu, jadi- Kira-kira penurunan yang sangat drastis atau gimana? Dulunya nilainya berapa, sekarang jadi berapa? itu penurunannya sih lumayan drastis, tapi di beberapa mata pelajaran seperti yang beberapa mata pelajaran yang eksak yang agak sulit gitu. Dan itu dulu itu masih alhamdulillahnya masih Iya. mengikuti standar KKM itu, sekarang itu malah di bawah gitu loh. Di bawah KKM. Iya. Sering seperti itu ya. Hanya cuma pelajaran apa kalau boleh tahu? Matematika, Ya, Kimia, kimia. fisika. Oh, yang berarti itu ya paling semangat saya. pelajaran eksak. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Di sini Mbak Giska merasa bahwasannya mengalami penurunan motivasi belajar dalam bidang akademik, sehingga Mbak Giska datang ke Ustazah Lis untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kira-kira menurut Mbak Giska itu sendiri faktor penyebab apa yang menyebabkan Mbak Giska bersikap seperti itu, berperilaku yang seperti itu? Mungkin hal pertama yang membuat saya seperti itu yang pertama, yang sudah jelas pasti materinya kan sulit gitu ya. Oh, materi Ya. sulit. Kan karena sulit itu saya itu jadi kayak tegang, bosan akhirnya tuh. Oh, Bosan kelasnya itu gitu aja kan, kalau eksak itu gitu. ya. Terus karena bosan itu akhirnya saya itu malas untuk belajar. Ya, terus faktor lain lagi mungkin ada? Sudah itu yang menurut saya paling itu. Oh ya, yang berpengaruh sekali ya pada prestasi seperti itu. Nampaknya Mbak Giska tadi yang dikatakan Mbak Giska tadi menyampaikan bahwasannya saya bosan. Ya, Iya. saya bosan. Kira-kira bosannya seperti apa bosannya Mbak Giska itu? Bosan saya itu ketika pelajaran itu saya hadir lah, cuma saya itu kurang fokus dan jadi tidak memperhatikan pelajaran, sehingga efeknya itu materi yang disampaikan gurunya itu tidak saya terima dengan baik. Oh iya, bosan tidak bisa menerima pelajaran. Nah itu pastinya kan ada sesuatu yang dipikirkan Mbak Giska ya. Nah kira-kira itu yang mengganggu pikirannya Mbak Giska itu apa? Kepadatan jadwal. Oh, kepadatan jadwal. Terus ada Ya. juga kan karena padat jadwalnya, jadi ketika sekolah itu kondisi tubuh saya nggak fit banget. Lelah, Ya, capek. lelah. Oke, baiklah. Sepertinya
memang sulit juga untuk mengatur apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada dalam diri Mbak Giska itu sendiri, sehingga menyebabkan kegiatannya Mbak Giska terjejer dalam arti prestasinya turun karena kepadatan jadwalnya Mbak Giska itu sendiri. Apalagi Mbak Giska ada di kegiatan pondok dan juga sekolah, jadi kesulitan untuk mengatur itu. Efeknya adalah di semangat belajar yang turun tadi. Nah, dari yang saya tangkap yang disampaikan oleh Mbak Giska itu, faktor yang pertama tadi yaitu kebosanan ya. Yang kedua tadi ada malas, rasa malas. Ketiga ada kepadatan jadwal. Nah, dari di antara itu tadi, faktor yang paling dominan yang ada di dalam Mbak Giska itu sendiri yang mana? Di antara tiga itu tadi. Malas, oke. Jadi pastinya kan ada faktor banyak ya Mbak Giska untuk turun semangat belajar kita turun itu pasti kan faktornya banyak. Yang mendominan dari faktor itu berarti Mbak Giska malas ya? Ya. Oke, baik. Kira-kira malasnya Mbak Giska itu malas yang bagaimana? Malasnya itu seperti apa? Malas banget atau malas gitu aja? Malas. Ya malas tuh. Contohnya itu kayak gimana malasnya? Meskipun saya malas itu, tapi kan saya tetap sekolah. Maksudnya mengikuti kelas, mengikuti pelajaran. Tapi ketika pelajaran itu saya itu malas. Jadi nggak memperhatikan gurunya. Oh iya. Hadir cuma nggak fokus gitu loh. Iya. Nah terus ketika ketika tidak memperhatikan guru-gurunya Mbak Giska, kira-kira tidak ada tindakan dari guru Mbak Giska itu sendiri? Pernah, cuma sekali, nggak sering sih. Oh iya. Kan nggak semua guru sama juga. Oh iya. Di beberapa itu ada satu guru yang terkadang itu bertanya gitu, kenapa kok nggak fokus, nggak begitu memperhatikan kayak teman-temannya. Ya. Kadang diberi perhatian seperti itu sih, sedikit teguran untuk saya. Apa reaksi Mbak Giska ketika diberikan teguran oleh guru itu? Apakah Mbak Giska merasa marah, jengkel, ataukah itu sebagai motivasi Mbak Giska itu sendiri ketika ada teguran dari guru itu? Kalau saya itu sebagai motivasi, kayak peringatan gitu loh. Jadi saya, oh iya berarti saya harus lebih memperhatikan lagi gitu. Tapi terkadang rasa itu masih dominan gitu. Oh, rasa dominannya banyak ya? Iya. Baik, banyak sekali tadi dari mulai prosesnya tadi yang dibicarakan, disampaikan oleh Mbak Giska itu sendiri. Kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Giska untuk saat ini? Dengan adanya permasalahannya Mbak Giska tadi, penurunan semangat belajar di bidang akademik. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Giska itu sendiri? Untuk meningkatkan prestasi akademis saya itu, kalau saya itu inginnya yang pertama itu mencari motivasi. Mungkin saya itu karena kurang motivasi ya, jadinya itu belajar itu kayak melempem gitu. Oh iya. Menurut pandangannya Mbak Giska, motivasi itu apa? Motivasi itu kayak semangat baru, sesuatu yang membuat kita itu semangat dan lebih tergerak dari sebelumnya. Oh gitu. Iya. Berarti di sini yang ingin dilakukan oleh Mbak Giska itu sendiri adalah meningkatkan semangat belajar di bidang akademik seperti itu. Ya, itu saja. Motivasi dengan cara motivator lah, sudah baik itu dari diri sendiri, baik dari orang tua, ataupun teman. Karena saya itu juga kadang berpikir, saya kok nggak semangat tapi teman-teman saya kok semangat. Jadi kadang sharing, gitu tanya-tanya. Kadang juga saya menceritakan beberapa hal tentang akademik saya ke orang tua saya, sehingga orang tua itu memberi dukungan langsung gitu. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak Giska ketika menginginkan motivasi itu baik dari orang tua, guru, teman-teman seperti itu. Ketika sama guru,
yang diinginkan motivasi yang seperti apa? Saya ingin Motivasi seperti apa? saya Kalau dari guru itu, ya. saya ingin tahu pengalamannya. Oke. Andai kata saya kok males sih di pelajaran fisika, sedangkan gurunya itu sampai bisa gitu loh menularkan ilmunya dan ahli dalam bidang itu. Saya tuh pengen tahu pengalamannya beliau. Pasti kan beliau juga pernah mengalami hal seperti saya. Iya. Jadi saya ingin sharing cerita-cerita tentang pengalamannya beliau. Iya. Baik, tadi yang dikatakan sama Mbak Giska tadi mengatakan bahwasannya saya itu rendah dalam prestasi akademik saya. Dengan seperti itu otomatis Mbak Giska itu sendiri berasumsi beranggapan bahwasannya mapel eksak itu sulit. Tidak ada kata sulit Mbak Giska ya. Jadi ibaratnya itu pelajaran itu semuanya bisa kita bisa kita gali. Yang penting satu, ada kemauan, ya, ada niatan. Kalau dari sini niat tidak ada, otomatis Mbak Giska belajar dengan model apapun itu tidak bakalan masuk seperti itu. Jadi ada niatan seperti itu ya. Niat itu harus ditata juga. Tadi dikatakan Mbak Giska motivasi itu memang sangat penting sekali motivasi ya, seperti itu. Kemudian juga motivasi itu juga dari guru, orang tua, teman-teman yang bisa membuat motivasi kita bagus itu juga perlu ya. Baik, dari situ tadi. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Giska itu sendiri? Ya. Yang sudah saya lakukan. Yang sudah dilakukan apa? Sejauh ini sih saya tetap mengikuti kelas, pelajaran eksak tetap saya ikuti, tapi hasilnya masih maksimal. Maksudnya tidak sesuai dengan keinginan. Iya, keinginan saya. Ya, berarti semua diikuti tapi hasilnya masih kurang maksimal. Ya, itu Mbak Giska biasanya hasil yang tidak maksimal itu yang tadi yang dikatakan tadi bahwasannya Mbak Giska juga harus menumbuhkan niatan yang baik tadi. Jadi ketika nanti Mbak Giska masih tetap males, masih tetap tidak bisa padatnya jadwal, akhirnya Mbak Giskanya tidak bisa memanage, akhirnya ya itu tadi kembali lagi ke permasalahannya Mbak Giska tadi. Jadi ketika yang sudah dilakukan, kira-kira perilaku atau sikap yang dilakukan Mbak Giska itu apakah sudah membantu Mbak Giska dalam mencapai keinginan Mbak Giska? Belum membantu. Karena kan gini, gimana? Ketika bukan percuma sih, saya ketika saya mengikuti pelajaran, namun saya sendiri aja itu malas dan bosan untuk memperhatikan gurunya. Jadi itu saya malah lebih banyak ketinggalan materi gitu. Kayak hanya hadir doang gitu. Oh, seperti itu, hadir saja. Iya. Seperti apa? Iya. Iya. Nah, jadi tidak, ibaratnya Mbak Giska di dalam apa yang sudah dilakukan itu sudah membantu, belum ya, menyadari ya bahwasannya itu belum. Nah, ketika Mbak Giska itu bisa menyadari bahwasannya itu belum, otomatis ada keretakan niatan untuk bisa perubahan seperti itu. Jadi nanti Mbak Giska juga harus bisa mengelola waktunya, bisa mengelola kegiatannya, bisa mengelola waktu belajarnya, karena di dalam motivasi belajar yang turun itu memang karena faktor-faktor banyaknya tadi. Seperti itu Mbak Giska ya. Apalagi yang dikatakan oleh Mbak Giska tadi itu faktor-faktornya ada 3. Tetapi di antara 3 ini faktor yang dominan adalah yang malas. Jadi malas itu harus dilawan. Ya. Jangan dibiarkan, jangan apalagi nanti berkembang. Nanti berkembang rasa malas itu. Jadi malas itu harus dilawan, dihilangkan seperti itu. Tunjukkan bahwasannya tanamkan pada diri Mbak Giska itu sendiri, malas itu harus kita lawan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian dari apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Giska itu sendiri dalam
kira-kira rencana tindak lanjutnya bagaimana? Setelah saya pikir, maksudnya setelah saya lihat seperti itu masalah saya, untuk rencananya saya itu ingin yang pertama itu cari motivasi tadi, Iya, entah dari guru, orang tua ataupun teman. ya. Yang kedua itu karena pelajarannya sulit, maksudnya kan eksak gitu kan, Iya. gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk lebih menyukai gurunya dulu, karena kalau mungkin saya suka gurunya, nanti pelajarannya kan juga saya suka gitu. Oh iya, berarti mencintai gurunya terlebih dahulu ya sebelum ini. Iya Mbak Giska, poin terbagus apa yang diinginkan atau ditindaklanjuti oleh Mbak Giska, rencana yang harus dilakukan untuk Mbak Giska itu nanti adalah proses ya. Jadi suatu perubahan itu tidak bisa langsung drastis seperti itu ya, karena perubahan perkembangan itu tidak bisa kita gapai dengan cara instan seperti makanan instan. Enggak bisa Mbak, karena apa? Yaitu tadi proses. Yang terpenting adalah Mbak Giska bisa di dalam proses itu Mbak Giska ingin berubah, ingin mengetahui kira-kira atau mengevaluasi dari diri kita, kenapa saya seperti itu ya. Karena di dalam akademik itu nanti pada akhirnya ketika nanti Mbak Giskanya turun semangatnya, kegiatan apapun itu akhirnya juga berimbas sekali. Apalagi di sini Mbak Giska tadi jadi dengar-dengar Mbak Giska sepertinya jadi itu ya Osama itu kegiatan yang ada di pondok dan juga sekolah. Apalagi seperti itu. Dari perubahan itu memang harus dibutuhkan sekali oleh Mbak Giska. Oke ya Mbak Giska, dengan adanya rencana tindak lanjut, harapannya Ustazah Lis adalah perubahan itu ada pada diri Mbak Giska ya. Nanti Ustazah Lis akan memantau, melihat perkembangannya Mbak Giska melewati apa saja, yaitu melewati satu, bekerja sama dengan guru mator. Apalagi yang dikatakan Mbak Giska tadi itu adalah salah satu dari mata pelajaran eksak. Berarti nanti Ustazah Lis bisa bekerja sama dengan Ustazah Yuli, Ustazah Retno, Ustazah Evi, Ustazah Yeni dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ketika nanti perubahan itu terjadi, nanti Mbak Giska bisa melihat hasilnya. Kira-kira kemarin di semester kemarin hasilnya turun, berarti di semester depan Mbak Giska harus bisa memperoleh nilai yang baik dari kemarin, karena nanti itu adalah dibuat untuk perencanaan karirnya Mbak Giska itu sendiri. Ya, apalagi di akademiknya Mbak Giska bagus, belum tentu juga karir kita bagus ya sih. Jadi antara karir kemudian akademik itu juga saling berhubungan. Jadi apalagi Mbak Giska sekarang ini sudah di kelas 12 seperti itu ya, apalagi dekat dengan perkuliahan nanti ya. Jadi mulai sekarang Mbak Giska harus menata itu. Baik ya Mbak Giska, bisa dipahami semuanya ya. Berarti apa yang sudah ditangkap oleh Mbak Giska ini tadi? Kira-kira apa? Dengan masalah saya yaitu penurunan semangat belajar tadi juga, itu saya ingin merubahnya kan saudara. Ingin merubahnya ya. Rencana saya itu yang pertama tadi saya ingin mencari motivasi agar semangat belajar saya itu tumbuh lagi dan gak turun gitu. Dari guru, orang tua ataupun teman. Yang kedua tadi saya akan mencoba untuk lebih menyukai gurunya, sehingga saya bisa menyukai pelajarannya. Gitu. Dan setelah itu karena semangat saya kan karena sudah memotivasi, semangat saya kan bisa tumbuh lagi. Terus saya juga bisa menyukai gurunya dan menyukai pelajarannya. Saya akan lebih menata
pola belajar saya Iya. dan teknik belajar saya agar hasilnya dimaksimal. Oke, baik. Oke, berarti ini kira-kira ya Mbak Giska, dari permasalahannya Mbak Giska tadi, kalau dilihat poin 1 hingga 10, kira-kira ya Mbak Giska tadi ada di mana yang awalnya? Yang ada di awalnya. Awal maksudnya itu penurunan prestasi ibaratnya kurang lega atau berapa? Itu ada di posisi berapa? 3? Ya, 4? Ya, 3. 3 dan 4 ya. Ya, Ketika sudah diberikan proses konseling ini sama Ustazah, kira-kira presentasinya ibaratnya ada berapa? Ada di angka berapa? 9. Soalnya saya lebih punya pandangan untuk perubahan terhadap diri saya. Oke, berarti permasalahannya Mbak Giska untuk saat ini bisa diselesaikan ya. Berarti Ustazah Liz nanti adalah memantau perkembangannya Mbak Giska agar Mbak Giska nanti juga bisa prestasinya kembali bagus lagi dan tidak ada nilai yang turun. Yang ada adalah nilai naik seperti itu. Oke? Ya. Ini Mbak Giska ada lembar formatnya konseling kontraknya tadi ya, silakan ditandatangani. Ya. Ya. Baik. Terima kasih ya Mbak Giska waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan kita. Nanti ketika ada teman-temannya yang ada menginginkan untuk bimbingan atau konseling bisa diajak seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Giska. Bantuannya. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.